Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mister Kit. Kita lanjutin ngomongin sahamnya yang untuk membuat analisa MM itu ya. File analisa MM ini kemarin sudah sampai sini. Ada tugasnya untuk melengkapi itu kan, sudah selesai ya. Kemudian di areanya ini kan kalau muncul seperti ini di enable ya. Dah. Kemudian di areanya yang di sini juga sudah dilengkapi kan, karena sudah bisa tampil di sana ya. Nah, sekarang untuk pembahasan kali ini saya mau membahas tentang bagaimana jika kita menampilkan beberapa informasi tambahan dari luar pivot table yang ada di data model dan yang dari tabel ini ya. Contohnya misalnya di sini tentang membuat grupnya market cap. Tentu nanti jadi alat filter, oke? Kemudian mungkin nanti kita bisa sedikit melakukan otomasi dan persiapkan untuk nanti membuat chartnya ya. Yang video berikutnya tentang chart lah. Tapi kita siapkan dulu untuk bahan-bahan chartnya ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama saya mau menambahkan market cap grupnya di sini nih. Oke. Saya buat dulu ini tabelnya sudah saya sediakan tuh di file, ada di deskripsi nanti ya. Seperti biasa ya, ini nama tabelnya adalah ref and cap group ini. Saya akan melookup di sana. Ini urutannya dari sekian triliun, mulai dari sekian triliun disebut itu gitu ya. Oke. Saya akan ambil ini insert dulu di sini. Kasih nama misalnya GRM cap. Sama dengan VLOOKUP. Kalau nanti ada error-error ya tinggal di if error gitu aja lah ya. Nah, ini A12 error yang enggak ada datanya ya. Nah, dari sini 2. Nah, oke, ini kalau di sini maka saya pilih true gitu ya. Pilih true atau 1 gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Dan lengkap lah. Ini tuh salah. Ini bukan A12. Ini masuknya ke C ya, C12. Nah, kita sudah dapat nih. Sudah dapat di sini. Oke ya. Ini masih di tabelnya. Saya akan insertkan slicernya di sana. Namanya adalah group MCAP-nya. Dia akan keluar di sana gitu. Diatur misalnya jadi 2 kolom. Taruh deh di situ ya. Nah, ini di set dulu supaya dia nggak gerak-gerak. Lock aspect ratio, ini don't move. Nah, ini disable resizing. Nah, kalau kita mengubah-ubah nama-namanya dan segala macamnya, ya itu nanti lah ya. Ini di settingnya sini. Misalnya, ini kasih nama yang bagus. Add cap gitu saya. Nah, oke. Ini kan, aduh, jadi kok nggak keluar. Oh, nggak boleh ya. Sudah diingin. Option. Gini, ini market cap-nya. Caption. Oke. Nah, ini bisa kita hide gitu, datanya bisa di group, nanti terus bisa di hide. Nah, itu kalau misalnya nggak keluar yang di kiri, ini di uncentang nih. Oke. Nah, gitu bisa di hide, maka kita bisa filter yang 100 saja, gitu ya ceritanya. Oke, yang bagian itu sudah selesai. Kemudian kita juga pengennya bisa filter-filter ini, filter-filter apa namanya? Setiap kali kita ngeklik di mana saja di dalam tabel ini, maka nanti kita bisa menampilkan sesuatu di sini mengikuti apa yang kita klik gitu ya ceritanya. Nah, itu filternya adalah di sini nih, yang di apa ini pivot table yang keys ini. Oke, ini kita butuh VBA makro di sini. Jadi kita harus setting dulu file option gitu. Nanti kalau ada makro mana makronya, crash center.
Nah, di sini makro setting ya. Nah, di sini kan disable with notif nih ya, ya kan? Nah, nanti jadi kalau muncul di sini peringatan gitu ya di enable gitu ya ceritanya. Nah, hanya itu aja yang perlu diperhatikan. Sekarang kita mulai. Nah, kalau ini developernya nggak keluar, di file, nah option, report, nanti biasanya di sini ada developer gitu ya. Ceritanya ini, saya ke developer, di record makro aja. Nah, kan biasanya orang belajar makro diajarin pertamanya record makro. Oke, record makro itu kalau udah pinter sebenarnya ada manfaatnya, kalau masih baru-baru nggak begitu dianjurkan. Ini saya ganti misalnya di sini filternya biar dia loading data model. Nah, misalnya saya pilih PPC ya. Oke, gitu. Terus kita stop recording. Nanti dia akan muncul di sana. Nah, ini adalah kalimatnya yang akan kita pasang. Oke, kita sudah dapat skripnya gitu ya. Kita kembali ke sini. Sekarang kita butuh setiap kali mengganti yang dipilih seperti ini, satu sel, kita pilih satu sel, maka dia akan memanggil si makro tadi itu ya. Oke, kita akan buat itu, berarti ada di sini, buatlah klik kanan fitur, ini di sheet-nya sheet, ini ya, saya masih ada di sheet MM nih ya, objeknya namanya sheet 4, ini selection change gitu ya. Oke, baru di sini deh kita tulis ini skripnya. Jika target itu adalah yang dipilih user, oke. Titik on jumlah yang dipilih user lebih ya, bukan satu, maka saya akan keluar dari sini, oke. Tuh, jadi kalau dia milih 2, milih 4 gitu ya, atau tidak milih, nah itu dia nggak akan jalanin ini. Jika intersect antara target dengan sheet 4, sheet berapa itu nih? Sheet 4 ya, sheet 4 titik range di sana itu kemarin dikasih namanya apa? UI saham kalau nggak salah. Ini kayaknya. Oke, tutup kurung, is nothing, jadi nggak ada, tidak bersinggungan dengan si area tabel itu. Saya juga keluar supaya nggak usah ngapa-ngapain. Nah, di sini kita mulai. Sekarang kita akan butuh tahu setiap kali kita ngeklik di mana saja di sini, kita harus dapatkan nomor barisnya. Oke. Lalu kita akan merujuk ke kolom A supaya bisa mendapatkan si kodenya. Si kodenya tadi akan kita gantikan di sini, menggantikan bunyi BBCA. Oke ya, itu ceritanya. Oke, cep, sini ya. Nah tadi MM sini ya. Saya akan deklarasikan dulu tim s kode s string gitu, biar dia nyimpan data string. Kemudian saya akan buat begini dulu ya. Kode itu sama dengan saya baru alamatnya toh di A dan target row gitu ya. Ini kalau saya tampilkan skode di sini debug print ini skode, maka dia hanya menampilkan alamat di kolom A-nya. Oke, ini contoh ya. Kita jalankan saja. PPCA 108. Berarti A108 gitu ya. Oke, kita sudah dapat. Nah, sekarang kalau dari sini kita pengen dapat kodenya kan, maka di sini dia ngambil dari si tempat titik range, buka kurung, tutup kurungnya di sini, kita ambil value-nya, maka kita akan dapat kodenya nanti. Contoh lagi, saya akan PPRI 114. Maka yang keluar sekarang sudah bukan A114 tapi PPRI. Oke, itu sudah. Nah, kalau kita sudah dapat ini, ya, nah, kalau kita sudah dapat ini, baru deh kita pasang si skripnya tadi. Mana tadi? Oh, ini di sini nih. Nah, ini kita bawa ke sana. Kita taruh deh di sini. Active sheet. Active sheet itu harus kita tetapkan sebagai sheet 4. Selalu di sheet 4. Lokasi pivotnya. Lokasi pivotnya di proc mm. Ini proc mm itu di sheet 3. Oke. Sheet 3.
itu pivot table-nya itu biarin aja. Ini ada titik di sini nih, saya nggak suka nih objeknya, biar di bawah bareng sama atributnya. Nah, sekarang di bagian ini adalah satu string nih, satu teks nih. Kita akan bisa-bisa satu teks ini ya menjadi bagian-bagian yang menyisakan bunyi BBCA, karena kita dapat kodenya tadi bunyinya hanya begitu ya. Berarti setelah kurung ini saya kasihkan tutup petik, buka petik lagi, BCA-nya saya tutup, and begitu. Oke. Nah, ini ya, jadi ini sudah jadi 3 nih. 1 disambung dengan 2 disambung dengan 3 penutupnya. Oke. Nah, sekarang yang bagian BBCA ini saya akan ganti dengan kode. Semuanya ini sampai ke petik-petiknya ini. Hapus, ganti. Oke. Nah, maka sekarang dia akan terpilihnya adalah di sana ya. Misalnya kan saya ganti ke ASI. Ini ASI, maka di program M dia sudah ASI. Itu ceritanya ya. Ini ganti lagi BBRI deh. BBRI ya. Nah, berikutnya. Yang berikutnya kan setelah kita dapat itu, kita itu butuh sambil lutut. Kita tuh butuh yang namanya mempersiapkan untuk membuat chart. Itu ceritanya. Nah, chart itu dalam chart itu kan kita kadangkala butuh setting seriesnya. Kita harus set itu aksisnya nanti minimum berapa, maksimum berapa gitu ya. Terus dia itu area range-nya di mana gitu ya. Oke, untuk pertama kita mau untuk nilai-nilai settingnya dulu. Nilai settingnya kita ambilkan saja dari si pivot ini ya. Ingat ya, kita itu butuh nilai minimumnya. Nanti kalau kita nggak pakai minimumnya, jadi ini dia. Jadi grafiknya jadi di atas banget gitu, karena Excel itu nyusun ini ya nggak terlalu bagus. Save ulang gitu ya. Ini D-nya juga save ulang sekalian. Ini juga. Oke, yang ada warna tanggal nih. Yang pertama saya harus tahu jumlah baris data untuk chart itu. Oke, belum punya kan? Kita ke Power Pivot, kita buatkan measure. New measure. Kita akan pilihkan di data, karena jumlah baris data kan ada di data. Kasih saja N terus gitu ya. Nah, measure-nya kita hitung count rows. Nah, ini dari data itu kan mintanya table to data RS. Nah, gitu. Set namanya. Gitu deh. Oke, sudah jadi. Kita sudah punya count rows, berarti row tanggal sudah bisa dihilangkan. Nih, berikutnya kita harus tahu nilai minimum batas bawah si aksis Y-nya nanti, yaitu dari nilai low yang paling minimum. Oke, kita buatkan measure di sana, maka ini masih di data RS, kita buatkan minimum L gitu ya. Oke, kita buat minimum dari low gitu ya. Dan ini number juga deh, row number. Nah, itu keluar minimumnya L. Kita buat maksimumnya juga, tapi dari H kalau maksimum, max H. Jadi untuk si batasnya nanti max high. Nah, kita deh. Oke, number juga gitu. Number. Oke. Nah, kita sudah dapat 3 nih. Ingat ya, bagian kolom selalu kosong, kecuali values boleh di situ seperti ini. Untuk kebutuhan si setting ini saya akan pindahkan values ke bawah. Oke. Nah, ini posisinya kan seperti itu. Baru deh saya tulisnya nilai untuk chart series ya, chartnya, ngatur si chart seriesnya. Dah sampai situ. Nah, kita kadang-kadang juga butuh yang namanya
nilai untuk info dalam chart misalnya gitu ya. Nah ini kita buat manual, ada itemnya, ini ada value-nya. Kita misal contoh title, chart title maksudnya, itu kita ambilkan dari ini V4 gitu, dan ya, kita lookupkan ke sana, ambil saja dari sana dari sheet MM. Nah, V lookup itu V4, namanya UI saham, itu kolom kedua. Nah, gitu. Oke. Dan ini kita dapat nih misalnya. Oke ya. Kita ratakan. Nah, gitu ya. Sekarang apalagi misalnya yang dibutuhkan. Di sini kita ngambil jangan cuma dari sana, dari sini deh. Nah, biar foto-foto keren lah ya. Nah, gini nih misalnya. Nah, kita mau mengambil persen ini ya, persen change. Nah, ya sudah, PCT change. Jadi untuk nunjukin bahwa tidak harus selalu ngambil dari sana, ngambil dari pivot yang sini juga boleh. Oke, VLOOKUP dari V4 itu ini lookupnya ini berdasarkan dia kita akan ngambil di situ. Oke, koma ini areanya di sini F4. Nah, coba kolom ke berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 0. Sudah jadilah ini min 7. Oke, kita format ya. Udah format number. Oh, jadikan persen tentunya biar kan ini kan untuk ditampilkan bagi 100. Oke, gitu. Jadi percentage dan biar cakep. Oh, pasangin kan conditional formatting icon set, tidak apa-apa gitu. Nah, ini itu harus diedit kalau butuh barang kita oleh Joe. Nah, ini harus di set ini persennya kita ganti number, batasnya adalah 0 untuk naik turun. Kamu ya begitu saja nah. Oke, jadi nah, ini kan tanahnya turun gitu ya. Nah, sekarang sudah nih bagian itu. Gitu ya, itu biarin aja gitu nih. Apa namanya? Kita kasih headernya gitu aja terus. Nah, sekarang kita di sini mau membuat chartnya. Oke, chartnya itu acuannya tetap dari sini ya. Selalu dari situ yang sudah kita atur si koneksinya. Report connectionnya di slicer. Oke. Ini ketika di sini ya. Wah, ya kananin ya. Ini untuk persiapan chartnya nih. EMF-nya akan saya keluarkan semua. Expand entire field. Maka dia akan keluar semuanya. Ini benar gitu. Saya nggak butuh yang lainnya. Nah, ini taruh tanggalnya sudah. Tes, cakep nih. Kemudian salah satu yang saya pakai adalah yang C saja ya. Kita buat satu dulu. Nah, yang di berikutnya baru nanti kita buat candlesticknya. Oke. Pakai Excel. Oke. Di data RS saya akan keluarkan C. C-nya gitu. Dah, cakep deh. Sip. Nah, sekarang ini untuk bakal chartnya. Itu bakal chartnya di situ ya. Ceritanya maka yang dibutuhkan chart itu ada sumbu X, lalu si seri-serisnya. Kita harus membuat dia dinamis tuh karena dia berubah-ubah. Kalau dinamis berarti kita butuh yang namanya nama range gitu ya. Maka kita buatkan di formulanya define name gitu ya. Kita akan namakan dia. Ini harus lebih dari 4 karakter ya karena nama range di Excel itu kan sekarang udah banyak tuh ABC apa gitu ya. Oke, harus 4 karakter. Oke, diawali dengan huruf. Saya kasih nama chart, ini sumbu X. Ini saya akan pilih selalu 3 ini. Gitu ya. Ini headernya ya. Nih. Baru deh saya tambahin offset
Dari 3 baris itu offset turun 1 baris, nggak usah geser kolom, koma 0, lalu ambil sebanyak berapa baris. Nah, berapa barisnya kita rujuk ke enrows. Begitu, oke. Terus berapa banyak kolom? Kita nggak tahu, berarti nggak usah. Atau daripada kita harus menentukan 3, 1, 2 gitu kan. Nah, saja, oke. Scope-nya workbook ini sudah, terus di oke. Nah, jadi ini nggak boleh ditambahin nih. Pokoknya dia harus tetap di situ. Ini susunannya harus begini terus nih ya, nggak boleh bertambah nih. Di antara ini nih, di antara kolom X, nih. Kolom X ini kesininya nih nggak boleh geser tuh ya. Itu ceritanya ya. Oke. Nah, berikutnya kita buat yang C. Yang C itu sama dengan cara yang tadi. Nanti Anda buat yang lainnya. PR-nya itu adalah membuat yang lainnya. Salah. Kita copy saja ini ya. Gitu. The file name, chart, misalnya series C. Nanti Anda buat yang OHL gitu ya. Apa yang open high gitu ya. Ini saya pastikan di sini. Gitu, yang kita ganti adalah rujukannya ini. Ini rujukannya yang depan, sekarang kita merujuk ke AC. Hanya AC saja. Ini saya ganti AC 3 1 biji. Nah, AC 3 biar kelihatan tuh AC 3. Ini tetap tuh. Oke, sudah jadi. Kalau sudah jadi ya sudah. Berarti kita sudah bisa membuat yang namanya chart. Nah, ini untuk layout pertamanya, chartnya kosongan gini. Saya set dulu. Format areanya ini don't move and don't size. Oke, klik kanan, select data, di add-nya. Nah, series name-nya C. Itu series value-nya. Nah, ini kan yang jadi tantangan kan. Pilih aja salah satu angka. Nah, keluar dia AC4-nya. Ini kan, ini AC4-nya tuh. Oke. Nah, ini kita ganti dengan yang namanya chart. Tadi nama seriesnya adalah C. Ini C. Keluarlah di angkanya. Oke. Nah, bagian sumbu X. Sumbu X-nya kita tunjuk saja ke sini. Nah, gitu kan. Ini kita ganti lagi dengan chart sumbu X. Sumbu X. Gitu. Terus nanti dia keluar deh. Gitu. Terus dia oke deh. Nah, terus jadi deh. Pindahkan ini ke kanan. Karena biasanya kalau di saham itu biasanya dia di kanan. Add maksimum kategori itu udah pindah. Oke, jadilah dia. Oh ini ininya. Apa namanya? Titelnya. Kita akan arahkan dia masuk ke titel. Gitu. Kayak ganteng kan. Gampang ternyata ya. Nah, kita akan ngambil ini. Ngambil apa? Change copy. Klik sel lainnya. Nanti kita paste as link ke situ. Ini tempelkan saja di sini. Nah, terus kita grup. Jadi deh, gitu. Oke. Ini bisa kita cut masuk ke sana nih, masuk ke sini nih. Nah, gitu deh. Aduh, nggak ikut yang tadi. Mana tadi? Oh, ketindian. Ini di send back. Send to back. Nah, mana tadi yang anunya? Kelihatan ya? Waduh, hilang dia kemana dia? Pak kita undo lagi. Nah, ini kenapa nggak katut nih dia? Bring to front, ini send to back. Send to back. Ini kan formulanya nggak kok udah oke kok. Atau harus ada nama anunya, nama sheetnya. Kita kasih dah ya nama sheetnya ya ke rujukannya ini. Nah, untuk wajah. Nah, gitu dah. Oke.
Coba deh kita X, pindah ke sini, dia mau nggak? Oh mau ya. Oke, di situ deh ya. Terus kita ganti deh dia ya. Oke, nah jadi ya. Jadi ini untuk template pertamanya, ini saya kembalikan dulu ke sana. Oke, karena nanti kita masih menyusun chartnya lebih banyak lagi ya. Saya pindahkan ke situ. Tapi yang jelas sudah bisa ya. Itulah kira-kira ceritanya untuk ini kali ini ya. Oke, see you.